Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan Ustadzah ya di Mapel IPS. Oke, gimana teman-teman? Sehat kan? Amin, alhamdulillah. Oke, teman-teman, yuk kita bahas soal yang tadi sudah dikerjakan di pagi hari. Soal IPS tahap kedua. Oke, nomor 1. Perhatikan sumber daya alam di bawah ini: batu bara, emas, pasir, besi, dan aspal. Manfaat sumber daya alam yang ditunjukkan huruf D berarti aspal adalah untuk B, betul, untuk pengerasan jalan. Nomor 2. Pantai selalu mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat karena berbagai pesona yang dimilikinya. Selain itu, pantai juga memiliki peluang perekonomian yang bagus bagi warga masyarakat. Antara lain, peluang perekonomiannya kita lihat satu-satu. Yang A yang mana yang salah? Ternakan. Yang B? Oke, ini betul. Terus yang C yang mana yang salah? Perkebunan, ladang, itu salah ya. Yang keempat, perkebunan, yang salah. Oke, jawabannya yang B. Nomor 3. Penggunaan bahan bakar minyak dalam sektor transportasi dan industri terus meningkat dan dapat menyebabkan polusi udara. Polusi udara dapat meningkatkan suhu bumi dan berdampak pada terjadinya pemanasan global, betul, atau global warming. Oke, nomor 4. Kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa di kelas merupakan salah satu contoh interaksi sosial di sekolah. Yang mana? Interaksi sosial yang mana? Kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa? Betul, B, interaksi antara siswa dan guru. Kita lihat nomor 5. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Provinsi Jawa Barat. Tanggal 23 Maret tahun 46. Dalam waktu 7 jam 200.000 penduduk kota tersebut membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica. Belanda menggunakan kota tersebut sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pertempuran tersebut dinamakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Gampang sekali, Bandung Lautan Api. Betul. Lanjut, nomor 6. Seorang tokoh yang berjasa pada saat mengecek cadangan air minum di daerah Candi yang diracuni Jepang dalam pertempuran 5 hari Semarang. Siapa pemimpinnya? Betul, Dr. Karyadi di Semarang. 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa ini teman-teman? Patung Merlion, betul. Ini ada di negara mana patung Merlion? Singapura, betul. Karakteristik ekonomi di negara Singapura adalah yang mana? C, perdagangan, industri, dan pariwisata. Lanjut, 8. Peran Indonesia bidang politik dalam kerjasama negara-negara ASEAN kecuali. Bidang politik kecuali berarti yang bukan. A, B, C, D, yang mana? D, ikut dalam kejuaraan ASEAN Games. Salah ya. Oke, 9. Di bawah ini yang merupakan kerjasama ASEAN bidang olahraga. Yang mana teman-teman? SEA Games, betul. Kalau lingkup Asia Tenggara adalah SEA Games. Kalau Olimpiade dunia, kalau AFTA perjanjian ekonomi, kalau ASEAN Games lingkup Asia. Oke. 10. Secara berurutan, pabrik abu soda dan pabrik tembaga ada di negara mana? Nomor 10. Jawabannya adalah, jangan kebalik, Thailand dan Filipina. Pabrik abu soda itu di Thailand, pabrik tembaga di Filipina. Oke. 11. Secara berurutan, suku Banjar dan suku Batak berasal dari mana? Suku Banjar dan suku Batak, kita lihat satu-satu. Yang mana suku Banjar? Kalimantan. Kalimantan apa? Kalimantan Selatan. Dan suku Batak Sumatera Utara. Nomor 12. Badan usaha ini dibangun atas tujuan memakmurkan anggotanya. Modalnya berasal dari anggota, dikelola oleh anggota, dan kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Badan usaha apa namanya? Koperasi, betul. 13. Kondisi sosial budaya dan kondisi geografis Brunei Darussalam. Kondisi sosial budayanya. Oke. Kita lihat, mayoritas agamanya di Brunei apa? Islam, betul. Terus kalau letak geografisnya, Brunei Darussalam berada di daratan. Daratan mana? Daratan Kalimantan, betul. Oke.
Berarti jawabannya A, mayoritas Islam dan satu daratan dengan Kalimantan. Nomor 14. Pasangan nama makanan khas daerah dan daerahnya di Jawa Tengah yang benar. Yang mana? Mie ongklok Pemalang betul? Salah. Kalau mie ongklok berarti Wonosobo betul. Berkecek Solo betul apa salah? Salah. Kalau berkecek mana? Cilacap. Oke. Kalau nasi liwet Banyumas salah apa betul? Salah. Nasi liwet dari mana? Solo. Berarti jawabannya tahu aci. Selawi Tegal. 15. Perhatikan batas geografis di bawah ini. Sebelah utaranya Malaysia, sebelah timurnya Selat Makassar, sebelah selatannya Laut Jawa, sebelah baratnya Selat Kalimantan. Pulau apa itu? Kalimantan, betul. 16. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Mana pernyataan yang termasuk dalam usaha menghargai jenis usaha orang lain? Nomor 16. Kita lihat satu-satu. Merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Salah ya? Oke. Tidak merendahkan dan menghina usaha orang lain. Betul. Bersaing dengan sehat jika memiliki usaha yang sama. Betul. Tidak membantu usaha orang lain yang mengikuti kesuksesan kita. Salah. Berarti jawabannya 2 dan 3C. Oke. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Masyarakat 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri masyarakat modern yang mana? Kita lihat satu-satu. Masyarakat lebih terbuka dengan segala hal yang baru. Betul. Ini modern. 2. Masyarakat enggan keluar rumah dari daerah atau wilayahnya. Ini tradisional. 3. Masyarakat dapat mempertimbangkan sesuatu dengan objektif atau dengan logika, masuk akal. Betul. Ini modern. Yang keempat, masyarakat menutup diri terhadap semua perubahan dan budaya asing. Ini tradisional. Berarti jawabannya yang mana? Nomor 17. A, 1 dan 3. Oke. 18. Perkembangan teknologi internet mengubah perilaku sosial budaya masyarakat. Perubahan perilaku positif. Ingat, positif. Perubahan positif yang dapat ditimbulkan dari perkembangan teknologi tersebut. Yang mana jawabannya? Profesionalisme. Oke, betul. Terus nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang sekali. Pertanyaannya, pernyataan yang menunjukkan perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi. Nah, perilaku positif kita lihat satu-satu. Menghargai jasa para pahlawan, positif. Memiliki sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, positif. Oke. Memiliki sikap masa bodoh, negatif. Yang keempat, memiliki sikap untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan, anarkis ini ya, negatif. 5. Ikut serta dalam kegiatan dan berpartisipasi aktif secara dalam perayaan HUT kemerdekaan, positif. Jadi jawabannya A, 1, 2, dan 5. Oke, nomor 20. Perhatikan gambar tokoh di bawah ini. Siapa? Betul. Ahmad Subarjo. Ini adalah salah satu tokoh proklamasi yang mendesak supaya segera diproklamasikan bangsa Indonesia ya kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nomor 20C jawabannya Ahmad Subarjo. Kalau Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi, kalau Insinyur Soekarno dan M. Hatta itu yang mengatasnamakan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nomor 21. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, baik flora, fauna. Beberapa kekayaan alam fauna seperti ikan, udang, cumi, lobster, dan berbagai jenis hewan berkembang biak dengan baik di alam Indonesia. Yang bukan merupakan manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari, yang bukan loh ya. Sebagai sarana hiburan karena keindahan bulunya, ya. Contohnya apa? Burung, betul. Terus memenuhi kebutuhan pangan manusia. Betul. Ada sapi, kambing, ayam, bisa diambil dagingnya, bisa diambil telurnya, bisa diambil susunya, diambil tenaganya. Betul. Contohnya kuda untuk menarik andong.
terus juga kerbau ya zaman dulu untuk membajak sawah. Diburu dan diawetkan, ini yang tidak boleh. Nomor 22. Pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dalam kehidupan ekonomi. Ingat, dalam kehidupan ekonomi, Indonesia adalah negara maritim. Pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi, kita lihat. Munculnya berbagai alat transportasi, bukan, ini dalam kehidupan transportasi. Munculnya budaya di pesisir pantai, ini dalam kehidupan budaya atau dalam sektor budaya, yaitu munculnya budaya misalnya sedekah laut di pesisir pantai. Munculnya berbagai jenis pekerjaan di daerah pesisir pantai, betul, ini dalam bidang ekonomi, yaitu munculnya berbagai jenis pekerjaan di daerah pesisir pantai. Ada nelayan, tambak udang, terus ada jasa penyewaan hotel, pelampung, kapal, sampai WC umum pun ada. Munculnya kelompok sosial di daerah pesisir pantai, ini bidang sosial. Contohnya munculnya kampung nelayan. Nah, itu contohnya. Nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang bukan pengaruh kegiatan ekonomi di atas terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini gambar apa teman-teman? Ini gambar operasional pabrik ya. Yang bukan pengaruh kegiatan ekonomi pabrik terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang bukan yang mana? C ya, betul. Menambah kriminalitas di masyarakat. 24. Yang bukan contoh penerapan nilai perjuangan proklamasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang bukan loh ya. Social competition. Social competition ini apa? Persaingan sosial. Karena di sekolah itu berasal dari berbagai macam latar belakang sosial ekonomi keluarganya, lantas dijadikan persaingan sosial, gaya hidup dan sebagainya. Ini yang tidak boleh, ini yang tidak sesuai dengan penerapan nilai-nilai perjuangan proklamasi. Paham ya? Oke, nomor 25 terakhir, dampak negatif dari penggunaan alat tersebut. Oke, kita ketahui bahwa HP mempunyai dampak positif dan negatif. Mana yang merupakan dampak negatif? Tapi kecuali, berarti jawabannya adalah D, bisa digunakan sebagai salah satu sumber belajar yang positif. Oke teman-teman, selesai sudah 3 mapelnya Ustadzah dan mapel IPS hari ini. 3 mapelnya Ustadzah di minggu ini sudah selesai ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan Ustadzah di lain waktu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.